film ini kita tuh membicarakan tentang kedekatan manusia pada dua hal yang berbeda, kedekatan manusia dengan alam dan kedekatan manusia dengan teknologi. Dan itu yang dengan teknologi itu diwakili oleh karakter Cimot dan kedekatan manusia dengan alam diwakili oleh Ibu. Kebetulan saya menggunakan AI, terutama ibu-ibu ini banyak banget minta contekan resep dengan AI itu bisa gampang banget. Misalnya saya lagi mau masak garang asam, nah daripada nyari lebih cepat nanya aja, Gemini bisa keluarin resep paling mudah untuk bikin garang asam di rumah. Jadi emang harus disiplin banget. Untungnya aku masih berani ngambil dua peran karena di sini aku peran utama dan beban lebih berat dalam acting tuh dipikul oleh dua aktor saya ini. Jadi sisanya saya tidur actingnya, jadi enak, nggak banyak beban. Karena nanti pada saat aku udah sebagai AI di sini banyak actingnya tuh acting suara, jadi itu direkord, direkam duluan. Aku banyak menggunakan konsen aku, fokus aku menjalankan tugas-tugas sebagai produser. Jadi biasanya aku kalau dua peran kayak gini nggak berani ngambil peran utama, belum berani karena aku tahu sebagai aktor banyak PR juga yang harus siapin. Takutnya kalau terlalu banyak fokus yang lain takut mengganggu PR-nya belum. Tapi sibuk banget pokoknya. Kalau kita break, dia tetap kerja balik Jakarta, ketemu sama banyak investor, produser, sibuk banget, gila. Makanya mereka lah yang menjalankan tugas penuh sebagai aktor. Dia juga. Di lokasi syuting. Mas Ringo, Yes. sebagai ayah, kan di sini berperan sebagai ayah yang kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Apa setelah syuting ini ada hal-hal yang bisa dipelajari nggak dari peran ini ke kehidupan Mas Ringo pribadi? Atau ada nggak dari kehidupan pribadi Mas Ringo yang dipakai buat peran dalam film ini? Oh iya, Membantu. ada sekali kayak gue berkaca, kan bentuk kehangatan tuh selalu beda-beda ya, nggak selamanya kayak di film. Termasuk beda sekali gue dengan anak, gue ke bokap tuh beda banget gitu. Nah, kayak ngomong sayang aja tuh lebih gampang mengekspresikan itu ke anak gue ya sekarang, karena generasinya beda sama ya bentukannya juga beda. Nah, kalau generasi ayah, asal kita baik-baik aja tuh kayaknya cuma makan bareng, kamu mau makan apa itu udah satu bentuk yang luar biasa. Bahasa cintanya tuh ada lagi gitu loh. Nah, jadi di film ini tuh sebagai pengingat, bukan berarti selamanya gue akan baik-baik saja dengan anak gue. Bisa juga terjadi gue punya kecanggungan yang sama, nanti anak gue ketika remaja dia nemuin apa, gue nggak tahu harus ngomong gimana kalau misalnya anak gue cowok ini nggak lama lagi menemukan pornografi, misalnya entah dari mana. Nah, gue harus siap jadi orang tua yang mau diskusi, anak gue nyaman untuk ngomongin itu ke gue. Jadi kalau misalnya pelajaran buat gue pribadi, film ini penting banget. Ringo, Kemudian color paletnya hijau itu sejak awal atau diskusi di dalam dengan sutradara atau memang dari skenario? Betul, kayaknya jadi memang color palette Ibu itu banyak menggunakan warna hijau karena itu ternyata keputusan dari DOP dengan Bang Anto Sinaga sebagai production designer. Jadi memang mereka sudah menentukan kalau ada ibu di sebuah frame dia pengen ada banyak warna hijau karena ternyata analoginya adalah ibu itu yang paling dekat sama alam. Jadi dia mewakili unsur kedekatan dengan alam di dalam film ini. Karena dalam film ini kita tuh membicarakan tentang kedekatan manusia pada dua hal yang berbeda, kedekatan manusia dengan alam dan kedekatan manusia dengan teknologi. Dan itu yang dengan teknologi itu diwakili oleh karakter Cimot dan kedekatan manusia dengan alam diwakili oleh Ibu. Buat kalian sendiri menggunakan AI nggak sih atau maksudnya buat keseharian-sehariannya? Kebetulan saya menggunakan AI, terutama ibu-ibu ini banyak banget minta contekan resep dengan AI itu bisa gampang banget. Misalnya saya lagi mau masak garang asam, nah daripada nyari lebih cepat nanya aja, Gemini bisa keluarin resep paling mudah untuk bikin garang asam di rumah tanpa santan, langsung dia keluar beberapa resep, jadi itu bisa langsung mendampingi saya proses masak itu sih segampang itu. Kalau Ringo sama Ali? Kalau gue karena suka motret, kadang-kadang kalau misalnya masuk kayak ke Photoshop gitu ada pilihan untuk dibantu AI tentang background yang bisa kita rubah, atau ada beberapa objek yang pengen kita pindahin jauh lebih simple dengan hasil yang sangat mulus. Sementara masih itu yang lain masih gue pelajarin, masih sekedar bercandaan. Gara-gara, tapi ya itu efeknya jadi nggak gampang percaya sama video yang beredaran di beneran atau enggak gitu loh. Setelah gue selalu bilang
adalah setelah ngeliat buaya di CCTV masuk ke karangan rumah orang, tiba-tiba CCTV-nya gini buayanya. Kan gue kayak, AI lagi, gue udah percaya gitu. Jadinya lagi mulai mencoba mempelajari bagaimana sikap gue terhadap AI. Aku nggak terlalu sering sih pakai AI, tapi mungkin untuk research biasanya, karena kalau di Google tuh biasanya dia nggak jawab pertanyaan kita, dia malah ngasih kita link buat kita nyari research sendiri. Tapi kalau pakai AI itu dia udah ngeringkasin semuanya, jadi kita lebih gampang untuk nemuin target yang kita mau. Jadi udah Disummary lagi sama AI-nya, mungkin aku pakai juga. Ya, jadi kita pakailah semuanya gitu, walaupun mulai mempelajari. Yes. Ya, Mas Ringo, ini kan beberapa kali memerankan sosok ayah ya. Ini aja dan ini sama setengahnya memimpin. Ya, mungkin bisa cerita gimana biar kita coba podcast, maksudnya crafting sosok ayah ini gimana, dan biar kita coba menjadi sosok ayah sebelumnya dan nantinya gimana. Tentu buat sosok ayah di setiap film ada sesuatu yang ngomong itu adalah sesuatu yang mau disampaikan beda-beda gitu. Nah, penilaiannya adalah balik lagi ke penonton apakah gue sama atau enggak, karena gue nggak biasanya menentukan karakter ya gue tentuin sendiri. Tapi gue rasa untuk main di film keluarga, menurut gue pribadi, isu yang gue mainin itu isunya sangat penting. Kayak misalnya sekarang isu tentang komunikasi ke anak laki-laki lagi, gue punya anak laki-laki. Bahkan kalau menurut gue, buat hidup gue dan keluarga gue, 10 film keluarga aja kurang rasanya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi gue pribadi kenapa gue suka untuk berperan, ada ayah, ada nama panggilan dengan bapak atau mungkin apa segala macam. Semua yang gue mainin itu menyampaikan sesuatu yang penting, dan itu yang membuat gue menikmati peran gue menjadi ayah. Bahkan di kehidupan nyata, peran yang paling utama yang harus gue jalani adalah menjadi ayah gitu. Menjadi aktor adalah kerjaan cuman support keluarganya, tapi kerjaan utama gue ayah, jadi sewajarnya gue selalu semangat untuk memerankan karakter. Buat Ali Fikri, memerankan seorang anak yang punya masalah. Ini juga nih jadi anak mulu nih, bingung gue. Kalau gue sih pengennya jadi OSIS ya tadi. Punya masalah apa? Berduka terlalu berlarut kepada ibunya tuh susah apa enggak? Soalnya kan kalau anak bandel tuh emang gampang. Kan kalau ini anak yang belum bisa menerima dukanya, ada kesulitan nggak sih memerankan karakter itu? Kesulitannya pasti ada, kesulitannya banyak, tapi menurut aku yang paling menantang itu adalah waktu adegan-adegan aku berinteraksi sama ibu, karena adegan-adegan itu aku harus memunculkan rasa kerinduan, rasa sayang yang nyata ke sesuatu yang secara fisik itu nggak ada sebenarnya. Jadi aku berimajinasi gimana sih rasanya ngomong sama orang yang kita rinduin banget, tapi sebenarnya di depan kita nggak ada siapa-siapa. Menurut aku rasa pembimbingan itu sih menurut aku yang sangat relate dengan orang aja yang pernah kehilangan sebelumnya, karena di umur sekarang kan kita masih belum sepenuhnya siap menghadapi kehilangan, terus tiba-tiba kita disuguhin sama kehilangan, rasa kebingungan itu di capture dengan sangat baik di sini. Kalau aku boleh tambahin ya, jadi sebagai informasi waktu Ali acting dengan Ibu, aku tuh nggak hadir. Secara teknis juga Jadi lumayan secara susah. teknis dia tuh imajinasinya jago banget karena dia berakting pada layar kosong. Jadi dia kerja keras banget sebagai seorang aktor. Kudos buat Ali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.